37. Belum juga mengetuk pintu, Hana sudah lebih dulu memberi perintah. Mau tidak mau Dita pun memberi ruang kepada Hana untuk menyendiri. Baiklah, Mbak. Jika butuh sesuatu, Mbak bisa panggil saya, kata Dita berbicara di depan pintu. Tidak ada sahutan, Dita membalikkan badan memilih kembali ke ruangan. Entah siapa yang begitu tega melakukan hal itu dengan sengaja. Tak, bagaimana? Tanya salah satu karyawan yang ditugasnya sebagai menyambut para pengunjung saat datang. Ia melihat betul kejadian tadi dan cukup menyesalkan karena tidak ada toleransi dari kustomer tersebut. Ia juga tak menyangka karena pertama kalinya menyaksikan kemarahan pelanggan yang sebelumnya selalu mendapat pujian. Hana masih shock. Beliau nggak mau ditemui dulu, jadi kalian kalau ada sesuatu bisa ke ruangan saya, ya. Biarkan beliau menenangkan hatinya dulu. Dita tak akan tinggal diam. Ia akan membantu sebisa mungkin agar butik ini bisa terus bertahan. Jangan sampai perkara masalah ini, semangat Hana menjadi down dan akhirnya cita-cita terhadap butik menjadi terbengkalai. Anggap saja tidak ada masalah, ya. Kalian tetap layani para pengunjung dengan ramah, sebab pembeli adalah raja, kata Dita menepuk bahu mereka masing-masing seraya menyemangati. Dita tidak ingin semua menjadi rapuh dan tak ikut semangat. Bagaimanapun, butik ini sudah berdiri cukup lama, rasanya sayang jika harus tertindas karena masalah yang bukan berasal dari butik itu sendiri. Setelah memberi sedikit kalimat semangat, Dita berjalan menuju ruangan. Pikirannya tak bisa diam terus berputar tak karuan. Ia pun memilih bersandar di kursinya dengan memejamkan mata. Sedangkan di ruangan, Hana termenung. Entah kesalahan apa yang telah diperbuat kepada karyawan atau pelanggannya sehingga timbul masalah yang tidak disangka seperti ini. Hana hanya bisa tertunduk pasrah, mengingat perbuatannya yang mungkin tidak diterima oleh mereka. Deringan ponsel pun berbunyi dan bergetar di atas meja. Hana merasa terusik, lalu melirik ke arah ponsel yang menyala. Iya, halo, kamu kenapa, Dik? Abis menangis. Hana tertegun mendengar suara suaminya. Ia langsung menjauhkan ponselnya dari telinga dan tertera nama Rifan di layar. Sungguh, ia tak sadar jika suaminya yang menelepon. Ah, enggak, Mas. Aku nggak menangis kok, kata Hana berbohong. Ia belum siap bercerita tentang masalah ini. Tapi, kenapa suaramu serak, Dik? Apa kamu sakit? Hana semakin terpaku. Begitu khawatirnya sang suami saat mendengar suara yang berbeda dari biasanya. Bahkan, dia dapat membedakan karena sudah lamanya bersama. Hatinya meringis, rasanya tak mampu berbohong pada suami sendiri. Aku baik-baik saja, Mas. Tenggorokannya agak sedikit gatal tadi. Uhuk. Hana langsung terbatuk yang dibuat dan kebenaran terbatuknya terdengar asli. Ya Allah, Dik, banyakin minum air hangat. Tadi kamu habis minum air dingin, ya? Hana terdiam. Sebelumnya, memang ia makan es krim bersama Nurul tadi dan jika cuaca tak mendukung Hana selalu batuk dan serak. Namun, hal ini bukan disebabkan oleh air dingin karena Hana sendiri habis menangis yang membuat dadanya sesak sehingga air mata turun begitu saja. Maaf, Mas, lirih Hana dan Rifan masih ingat betul segala sesuatu tentang dirinya. Jangan keseringan, Dik, tubuh kamu tuh lemah sama air dingin. Nggak cocok sedikit, langsung batuk kayak gitu. Pulangnya Mas jemput, ya. Suara Rifan penuh mohon, tetapi Hana menolak dan ia juga membawa mobil. Lagi pula sesuai janjinya pada Nurul akan pulang lebih cepat dan sebentar lagi Hana akan pulang untuk beristirahat. Ya sudah kalau nggak mau, cepat selesain kerjaannya, ya. Jangan lupa makan siang dulu, Dik. Hana menjawab begitu lembut. Ia terharu mendengar perhatian dan kasih sayang Rifan seperti biasanya. Sambungan telepon pun terputus dan Hana merasa lega. Ia menghela napas panjang seakan begitu banyak beban yang dipikul. Suara azan berkumandang membuat hatinya terpanggil.
Dengan segera, Hana bangkit dan mengambil wudhu untuk menenangkan hatinya. Pasalnya, tidak ada solusi terbaik selain meminta kepada Allah, sebab masalah datang karena Allah. Hana menyerahkan semua masalah ini padanya. Usai mengadu pada Sang Pencipta, Hana bersiap untuk pulang. Ia ingin menyelesaikan jahitan seragam yang diberi waktu 2 hari dari sekarang. Tidak ada perpanjangan waktu sehingga Hana harus gercep mengerjakannya. "Mbah Hana mau kemana?" tanya Dita yang masuk ke dalam ruangannya. Terlihat beliau sudah merapikan barang-barangnya sembari membawa plastik besar. "Saya mau pulang duluan." "Ya, tak, sekalian menyelesaikan seragaman tadi." Jelas Hana menunjukkan bahan yang gagal produksi. Dita menggeleng. Begitu berat menjadi Mbah Hana, tetapi beliau masih bisa sabar dan menjalani dengan tenang. "Oh, iya, untuk kerugian yang tadi tolong kamu belikan saja bahan yang baru. Tak, dan untuk pengerjaannya mungkin bisa kamu pantau. Jangan sampai pelanggan kecewa sama butik ini." Lebih baik Hana mengalah dan memberikan solusi terbaik untuk bersama. Masalah rezeki Allah yang mengatur, meskipun pengeluaran akan lebih banyak daripada pemasukan. Yang penting kewajiban mereka sudah ditunaikan dan hak karyawan tidak terlambat. Tapi, Mbak Dita kurang setuju. Pasalnya, masih bisa diusut lebih lanjut dan ia yakin pasti Cila mengetahui sesuatunya. "Jangan bahas masalah tadi, tak, kita hold dulu saja. Sekarang lebih baik fokus sama pelanggan karena seragaman itu semua akan dipakai minggu depan. Jangan khawatir masalah budget, insya Allah, Allah akan meluaskannya," kata Hana memberi arahan kepada Dita. Tak peduli siapa yang salah. Sekarang, ia hanya ingin memuaskan pelanggan dan tak membuatnya kecewa. Sebisa mungkin Hana memberikan yang terbaik. "Uangnya kamu minta sama bagian keuangan." "Ya, saya sudah kirim pesan kepada mereka dan kamu tinggal serahkan rincian apa yang dibutuhkan. Dan untuk gambar modelnya, nanti saya kirim ke ponsel kamu, tak?" Hana sedikit lega memberitahu Dita. Pasalnya, solusi dan masalah yang ada dapat terselesaikan. Berharap setelah ini, tidak ada lagi drama yang membuat hatinya pupus. "Kalau gitu saya duluan." "Ya." Hana pamit pada Dita karena Nurul sudah menunggu. Dengan keadaan hati yang tenang, Hana menginjakkan kakinya ke rumah. Ia disambut riang oleh Nurul yang tersenyum ke arahnya. Seketika rasa lelah pun hilang. Anak bunda nggak tidur siang." Hana mendekati dan mengecup keningnya lembut. "Nurul nunggu bunda," kekeh Nurul bercanda. Hana pun mencubit gemas hidungnya dan membuat Nurul sedikit meringis. "Nurul belum mengantuk, bunda. Lagi pula bunda cepat banget sudah pulang, memang urusannya sudah selesai?" tanya Nurul, lalu melirik ke arah tangan bunda yang membawa kantung plastik besar. "Itu bunda bawa apa?" Hana mengangguk dan ikut duduk di sampingnya. "Alhamdulillah sudah selesai dan ini bunda bawa jahitan yang gagal. Jadi bunda harus mengerjakannya." Ia memberitahu Nurul, walau dia akan kecewa. Pasalnya jika sudah di rumah waktu yang ada tidak perlu lagi memegang pekerjaan. "Nggak apa, kan?" tanya Hana seolah meminta izin padanya. Nurul mengangguk paham. Sebenarnya, kasihan pada bundanya yang selalu bekerja keras siang dan malam. "Maafin bunda." "Ya." Ia ingin selalu menghabiskan waktu yang ada untuk putrinya. Namun, keadaan selalu tidak memungkinkan sehingga Nurul yang mengalah. Sementara Dita sibuk dengan pesanan yang masuk. Ia juga langsung mengurusi bahan yang dipinta Mbah Hana tadi. Kemungkinan pulang nanti langsung mampir ke toko bahan agar besok bisa dieksekusi oleh para tim. Waktu semakin berjalan dan saatnya Dita bersiap-siap untuk pulang. Mengingat tadi pagi diantar Bang Rifan, ia pun harus segera memesan ojek online dan tidak mungkin juga meminta suaminya untuk menjemput kembali. "Tak, duluan." "Ya." Iya." Dita sibuk membuka aplikasi ojek online untuk memesannya, tetapi tiba-tiba ponselnya berdering tertera nama suaminya di layar. "Abang di depan butik." Belum juga berucap salam,
pria itu sudah lebih dulu berbicara membuat Dita terpaku. Bagaimana bisa tahu jam pulang, padahal Dita sendiri tidak mengatakan, tetapi tiba-tiba sudah berada di depan butik tanpa memberitahu. Panggilan pun langsung terputus dan Dita bagai patung yang tak mampu bergerak. Ia terlalu terkejut dengan ucapan suaminya yang entah kesambet apa. Seketika Dita mencubit lengannya dan merasa sakit. Ia tidak sedang bermimpi ternyata dan dengan segera membereskan barang-barangnya menghampiri sang suami di depan. Langkah kaki Dita gontai, terlihat mobil hitam terparkir di paling ujung dan itu merupakan mobil suaminya. Dita mendekat, lalu mengetuk kaca mobilnya perlahan. Tak lama, kaca mobil pun diturunkan dan terlihat Rifan yang tersenyum manis ke arahnya. "Ayo masuk," bersambung. 38. Dita mematung tak percaya. Ia meneguk ludahnya susah payah melihat suaminya di depan mata. "Ayo," Rifan kembali berbicara menyadarkan lamunan Dita yang masih berdiri. Seketika Dita sadar dan langsung mengangguk malu. Ia membuka pintu, lalu duduk tepat di samping Rifan bagian depan. "Abang kenapa nggak bilang kalau mau jemput?" Dita menoleh seolah meminta penjelasan. Rifan tak langsung menjawab. Ia fokus memarkirkan mobilnya sembari memastikan jalan jika tidak ada mobil di belakangnya. "Memangnya harus izin dulu kalau mau jemput istri sendiri? Tadi pagi, kan kamu berangkat sama abang, jadi pulang pun abang wajib menjemput kamu lagi," kata Rifan tersenyum ke arahnya. Tidak ada yang salah selagi Rifan bisa membagi waktu untuk kedua istrinya. Lagi pula Dita pun mendapat hak yang sama seperti Hana. Dita terdiam, memang tidak salah, tetapi tidak seharusnya Rifan di sini sementara istri pertamanya sedang dalam keadaan kalut. Namun, ia juga tak bisa menolak karena wajib bagi Dita menyenangkan hati suami. Ia enggak, tetapi kaget saja mendengar abang sudah berada di depan, balas Dita sedikit melirik. Dita boleh meminta tolong nggak sama abang?" Ia sedikit ragu, tetapi tak ada waktu lain lagi untuk membelinya, sebab besok harus sudah dikerjakan sesuai perintah Mbak Hana. "Tolong apa, Dik?" tanya Rifan ramah. "Antarkan Dita ke toko bahan, Bang. Dita mau membeli bahan untuk dikerjakan besok pagi." Ia menggigit bibir bawahnya tak enak, khawatir suaminya merasa lelah. "Boleh, kalau gitu abang temani." Rifan sangat antusias dan ia meminta Dita untuk memberi petunjuk jalannya, sebab tidak tahu di mana toko bahan yang dimaksud. Senyum Dita pun merekah. Tak ada niat untuk pergi bersama suaminya, tetapi Allah izinkan dan seharian ini menjadi harinya yang tak akan mudah Dita lupakan. Selama perjalanan, banyak canda dan tawa yang dilontarkan, bahkan suaminya merupakan pria yang humoris juga. Sementara Hana, setelah menemani Nurul, ia meminta izin untuk mengerjakan tugasnya dan justru ditemani oleh putrinya secara langsung. "Bunda, liburan nanti ke rumah Oma yuk," celoteh Nurul di ruangan kerja bundanya. Ia memerhatikan sang bunda yang sibuk menjahit. "Boleh, kamu kangen sama Oma?" "Iya." Hana melihat wajah Nurul yang tampaknya rindu. Memang sudah lama sekali Hana tak berkunjung ke rumah orang tuanya. Pasalnya, liburan kemarin hanya di rumah saja karena pekerjaan Rifan yang tak bisa ditinggal. "Iya, Bun, Nurul mau liburan kali ini berkesan, bertemu sama Siva, Samuel dan Daniel." Hana tersenyum mendengar ocehan Nurul yang menyebutkan nama sepupunya satu persatu. Pasalnya, mereka seumuran dan setiap kesana selalu main bersama. Tak heran, jika Nurul merindukan mereka juga. Ia juga rindu pada kedua orang tuanya yang sudah lama tak berkunjung. Kemarin mengabari suaminya menikah lagi pun hanya melalui sambungan telepon. Sedikit kecewa dari suara ibunya, tetapi keputusan Hana sudah bulat dan tak diizinkan pun Hana tetap melakukannya. "Bun, kok Abi belum pulang? Abi nggak pulang ke sini, ya?" tanya Nurul pada bundanya. Ia begitu serius menatap sang bunda yang menjalankan mesin jahitnya. Hana tertegun. Kemudian,
Melirik ke arah jam dinding sudah pukul jam 5 sore. Biasanya jam 4 Rifan sudah sampai di rumah, tetapi sampai detik ini belum juga kembali. Ia ingat, mungkin sedang berkunjung ke rumah Dita. Mungkin Abi masih banyak kerjaan, nak atau enggak Abi pulang ke rumah Bunda Dita, ujar Hana memberi pengertian. Memangnya harus gantian gitu, ya, Bun? Nurul kembali bertanya dengan polos. Helaan napas panjang pun keluar dari mulut Hana, lalu ia bangkit dan merangkul Nurul yang duduk di sofa. Iya, nak, karena Abi nggak hanya punya Bunda dan kamu, tetapi ada Bunda Dita juga. Jadi, waktunya harus disesuaikan agar bisa adil. Ia berbicara dengan menahan harunya dalam hati. Hana memberi pelukan hangat agar Nurul tak kekurangan kasih sayang. Ia tahu perasaannya yang mungkin merasa terasingkan, tetapi Hana akan tetap melakukan seperti biasa tanpa ada yang hilang. Daripada sedih, lebih baik kita ambil wudhu terus salat, habis itu mengaji. Nurul sudah lama nih nggak setoran surah sama Bunda. Hana mencubit gemas hidung Nurul yang membuat anak itu terkekeh. Ia pun merangkul Nurul untuk ke kamarnya dengan canda tawa yang membahagiakan. Sedangkan di sisi lain, Dita baru saja selesai membeli bahan yang dibutuhkan. Lumayan banyak karena untuk kebutuhan 50 seragam. Beruntungnya ada Rifan sehingga bisa membantu membawanya. Apa kamu sering belanja seperti ini, Dik? Tanya Rifan sembari membawa beberapa kantung plastik di tangannya. Iya, Bang, biasanya sama Mbah Hana langsung. Tetapi kali ini Mbah Hana meminta tolong sama aku, kata Dita bercerita. Biasanya memang selalu bersama Hana agar diskusinya lebih enak dan bahan yang ingin dibeli bisa langsung disambungkan dengan hiasan mutiara yang senada. Masya Allah, untungnya ada abang, ya, Dik, keke Rifan, senangnya bisa membantu Dita sedang dalam kesulitan. Setelah memasuki semua barang ke dalam mobil, Rifan pun langsung mengajak pulang dan tak lama terdengar suara azan membuat Rifan meminta Dita untuk melipir ke masjid sejenak. Kebetulan jarak toko bahan menuju rumah masih sekitar setengah jam lagi sehingga tak mungkin cukup untuk melakukan kewajiban. Usai salat, keadaan hati Dita lebih tenang dan langit semakin gelap membuat Dita memikirkan ibu yang sendiri di rumah, pasti beliau menunggu kepulangannya. Bang, langsung pulang saja, ya. Kasihan ibu di rumah menunggu, ujar Dita saat melihat Rifan yang hendak memakai sepatunya. Rifan pun mengangguk, lalu berjalan yang diikuti oleh Dita. Kalau gitu kita mampir ke warung makan untuk beli lauk, ya, Dik. Kamu dan ibu, kan belum makan. Dita mengiyakan. Ia akan mengikuti perkataan Rifan, sebab memang di rumah pun tak ada apa-apa bahkan ibu selalu menunggu Dita pulang ketika ingin makan malam. Sesampainya di rumah, ibu sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah cemas dan khawatir. Dita tidak tega melihatnya. Maafin Dita, Bu. Dita habis membeli bahan dulu tadi saat selesai dari butik. Dita memberitahu perlahan. Pasalnya, ibu memang tidak memiliki ponsel karena tak bisa memakai. Selain itu, matanya pun sudah tak jelas lagi untuk melihat sehingga Dita tak memberi kebebasan kepada ibunya untuk memegang ponsel. Saat itu, Rifan pun bersalaman dan mengutarakan permintaan maaf juga pada ibu mertuanya. Bagaimanapun juga ibu Dita merupakan ibunya juga. Ibu sudah makan. Rifan bawakan makanan untuk ibu, kata Rifan memberikan plastik hitam yang dipegangnya. Kita makan bersama saja, tetapi kalian silakan bebersih dulu, ujar ibu lembut. Ajak suamimu ke kamar, tak. Ibu memerintahkan putrinya untuk bisa melayani dan mengurus suaminya dengan baik. Ia tidak ingin Dita abai terhadap suaminya. Setelah mendengar nasihat ibu, Dita mengajak suaminya ke kamar untuk bebersih juga, walau sedikit agak canggung. Bebersih duluan, Bang. Dita siapkan air hangatnya, ya. Dita berjalan ke kamar mandi tanpa menunggu jawaban dari Rifan. Kemudian, Dita kembali keluar dan berjalan menuju lemari pakaian untuk mengambil handuk. Saat itu pula,
Dita yang tengah berjingkat dikageti oleh tangan kekar yang melingkar di perutnya. Grab, abang gak usah mandi, ya, dik, bebersih wajah saja. Kepala Rifan sudah menopang di bahunya dengan manja. Ia sedikit menyesap dan mengendus aroma tubuh Dita yang sudah bercampur keringat. Dita yang tersentak menghentikan aktivitasnya. Ia merasa geli dengan sikap Rifan dan langsung memilih membalikkan badannya menghadap sang suami. Tatapan mereka beradu dan Dita menopang tangannya di kedua pipi Rifan. Apa alasan abang nggak mau mandi? Abang, kan dari luar, ada banyak kuman dan virus yang menempel. Dita begitu lembut memberitahu. Tatapannya pun tak terlepas dari wajah Rifan yang mengekspresikan sikap datarnya. Di sini, kan abang gak ada baju ganti. Alasan Rifan dengan jujur. Ia memikirkan pakaian ganti yang tidak mungkin setelah mandi. Ia kembali memakai baju ini seperti kemarin. Dita pun terkekeh. Kata siapa? Baju abang sudah tertata rapi di lemari Dita. Rifan terkejut dan tangannya begitu posesif langsung merangkul pinggang Dita yang ramping. Tubuhnya mendekat dan tidak tahu siapa yang sudah membawa baju gantinya. Padahal, Rifan tidak pernah membawa pakaian saat kemari. Sehari setelah menikah, Mbah Hana memberikan beberapa pakaian ganti abang untuk disimpan. Katanya agar abang muda bernaung dimanapun abang mau, kata Dita berbicara jujur. Ia juga sempat bingung dengan sikap Mbah Hana yang terlalu baik. Mungkin di saat orang lain mengusir suaminya saat memilih sang madu, tetapi justru Mbah Hana menyiapkan segala hal agar suaminya tidak kesulitan. Kalau gitu ayo kita mandi bersama. Glek, bersambung. 39. Hana baru saja selesai mengajarkan Nurul mengaji. Ia terharu melihat Nurul yang semakin bagus bahkan tanpa pendamping darinya. Ternyata dia dapat membuktikan untuk memberikan yang terbaik. Bunda kenapa menangis? Tanya Nurul polos. Bunda terharu, sayang, terima kasih, iya. Bunda bangga sama kamu. Hana merengkuh kuat Nurul, bersyukur sekali memiliki anak sambung yang cukup baik dan salihah. Saat itu, ia banyak bercerita dan memberi banyak pengetahuan kepadanya. Pasalnya, memiliki anak gadis merupakan bagai bercermin. Sebab Nurul akan menjadi madrasah pertama saat dewasa kelak sehingga sebisa mungkin Hana memupuk ilmu agama yang banyak kepadanya. Nurul mau seperti bunda menjadi wanita yang kuat dan hebat, celoteh Nurul riang. Amin insya Allah, tetapi kalau bisa Nurul harus lebih dari bunda. Nurul harus pintar mengaji dan pengetahuan, ya. Hana mengingatkan, ia akan mendukung apapun yang menjadi cita-cita Nurul. Nurul pun mengangguk dan bergelayut manja pada sang ibunda. Kasih sayang yang diberikan tak pernah berkurang. Walaupun sibuk, bunda selalu memberikan waktu luangnya untuk Nurul. Ini tumben manja banget sama bunda. Kekeh Hana sembari mencubit pipinya yang berisi. Nurul kangen sama bunda. Kapan lagi bisa seperti ini? Ujar Nurul jujur. Bunda tidur sama Nurul malam ini, ya. Kepalanya mendongak seolah memohon penuh harap. Ia merindukan bunda yang selalu menemani setiap malam, tetapi mengingat usia sekarang yang terus bertambah membuat Nurul harus belajar mandiri sehingga tidurnya tak lagi ditemani. Ututu boleh dong, sayang. Hana pun tak menolak. Ia akan menemani sampai tertidur. Tetapi kita sudah lama di kamar. Nurul nggak mau makan. Bunda sudah masak seafood kesukaan Nurul loh, kata Hana mengalihkan pembicaraan. Pasalnya, setelah pulang tadi Hana langsung memasak untuk makan malam. Hana selalu mengusahakan memberi hidangan buatan tangannya. Selagi masih mampu dan sehat, ia akan menyediakan masakan yang baik. Kecuali jika dirinya merasa lelah dan terlambat pulang, suaminya sendiri yang memasak. Tetapi Abi belum pulang. Bun, apa kita makan duluan? Nurul menimpali memikirkan abinya yang belum datang. Hana menghela napas pasrah. Ia pun mengangguk mengiyakan, biasanya memang selalu makan bersama. Tetapi mengingat abinya belum datang dan tak mungkin menunggu terlalu lama karena Nurul pun harus makan.
Insya Allah Abi sudah makan. Hana memberitahu dan tidak mungkin juga menunggu, sebab entah kapan suaminya akan pulang. Dia juga tidak memberi kabar sedikit pun kepadanya. Nurul pun mengangguk, lalu menarik lengan bundanya untuk turun. Ia juga sudah lapar dan cacing di dalam perutnya sudah menagih meminta diisi. Hana juga dengan senang hati menemani Nurul makan di meja makan yang sama dan melayaninya sepenuh hati. "Segini cukup?" tanya Hana kala mau menunjukkan porsi nasi yang dituangkan di atas piring. "Cukup, Bun, nanti kalau kurang nambah lagi," kata Nurul tak sabar ingin segera menyantapnya, sebab melihat udang yang tersaji membuat air liurnya ingin tumpah. Hana mengiyakan, lalu duduk sembari melirik ke arah Nurul yang begitu menikmati dan lahap menyantapnya. Jarang sekali melihat putrinya seantusias itu menyantapnya. Tidak hanya Hana yang sedang menikmati momen berdua bersama Nurul, tetapi Rifan juga sedang pendekatan bersama Dita juga ibu mertuanya di meja makan yang sama. "Maaf, ya, Bu, Ibu sedikit terlambat makan malamnya," ujar Dita tak enak. Mungkin ibunya sudah kelaparan menunggu Dita pulang. Ibu pun hanya mengedipkan matanya sembari tersenyum. "Enggak apa, sayang. Ibu juga belum lapar kok. Ibu hanya khawatir kamu kenapa-kenapa, Nak." Pasalnya, tidak ada keluarga lain yang bisa ibu harapkan selain Dita, sebab adiknya Dita sedang merantau yang juga jauh darinya. Ia hidup ketergantungan pada Dita. "Ya sudah kamu juga makan, ya. Ayo Nak Rifan, kalian juga pasti lapar," kata ibu memerhatikan putrinya yang semakin menikmati hidupnya. Ia melihat senyum Rona yang menandakan Dita tampak bahagia. Sebagai seorang ibu, batinnya selalu terikat dan mereka tidak sedang berpura-pura. Rasanya senang melihat mereka bisa akrab dan menjadi suami istri sesungguhnya tanpa beban. Dita yang peka langsung mengambilkan nasi kepada suaminya sebelum ibu memerintah. Ia memberi secukupnya dan gampang nambah jika kurang nanti. "Ini, Mas, silakan dimakan," kata Dita ramah. Mereka pun saling menikmati hidangan tanpa ada yang berbicara. Usai makan, seperti biasa, Dita membereskan piring kotor yang disimpan di atas wastafel. "Ibu, Abang, jangan pergi dulu. Ada sesuatu yang ingin Dita bicarakan." Dita menoleh ke arah ibu yang hendak pergi ke kamarnya. Hati Dita belum tenang jika belum mendapat solusi juga jawaban dari kedua orang yang penting dalam hidupnya. Dita yang berdiri di depan wastafel segera mencuci tangan, lalu kembali duduk berdamping dengan Rifan. Sebelumnya, ia menghela napas pelan dan melirik ke arah ibu juga suami yang penasaran dengan sesuatu yang akan Dita utarakan. "Apa yang ingin kamu katakan, Dik?" tanya Rifan menyentuh lengan Dita yang tersimpan di bawah meja. Ia merasa hawa dingin di tangannya. Padahal, ruangan tidak ada AC, tetapi cukup dingin dan seolah menyambar di kulit Rifan. Dita mau izin untuk menjadi model gaun pengantin di butik, Bu, Abang." Dita menggigit bibir bawahnya ragu dan melirik keduanya satu persatu. "Model?" Ibu mengulang pertanyaan Dita. "Bukankah kamu tidak menyukai tampil di depan layar, Nak?" Ibu paham betul keinginan putrinya, bahkan jangankan menjadi model, wanita itu diminta selfie untuk kebutuhan perkenalan dengan Ikhwan saja sangat sulit. Sedangkan menjadi model, bukankah terbiasa berada di depan kamera? Dita meneguk selaiva kasar. Apa yang dikatakan ibu memang benar, Dita sangat tidak menyukai bekerja di depan layar. Bahkan, selama ini hanya menjadi tim pendukung di balik layar. "Iya, Bu, tetapi ini model muslimah gaun pengantin syari yang dimana nanti Dita akan dipakaikan penutup wajah," jelas Dita perlahan agar ibu dan suaminya mengerti. "Bahana sudah memikirkan semuanya dengan baik, Bu. Sekarang Dita ingin meminta izin dan rida dari ibu dan Bang Rifan." Dita pasrah, tidak memaksa juga. Lagi pula, Bahana pun akan menerima semua keputusannya walaupun nanti akan ditolak. "Ibu terserah kamu, Nak, sebab kamu yang menjalani. Jika kamu nyaman menjalani, ia tidak ada salahnya juga diambil."
Ibu selalu mendoakan yang terbaik, kata ibu. Ia tidak ingin terlalu mengekang dan banyak komentar, sebab paham betul jika Dita sudah bisa memilih mana yang terbaik untuknya. Dita merasa lega, sekarang melirik ke arah suaminya yang belum bersuara sejak tadi. Ia menatap manik matanya yang hitam pekat dan begitu teduh dalam dada. Bagaimana menurutmu, Bang? Tanya Dita pelan. Bagaimanapun, Rifan merupakan suaminya dan ridha Dita terletak pada ridanya. Apa yang akan menjadi keputusannya harus Dita ikuti. Rifan masih terdiam. Ia bingung, tidak tahu harus memberi keputusan apa. Pasalnya, entah mengapa Hana menyuruh Dita untuk menjadi modelnya. Apa dia sengaja ingin memperkenalkan Dita sebagai istri keduanya? Pikiran Rifan melalang buana tak baik. Setahunnya, Hana selalu menyewa model dari luar bahkan memiliki model sendiri saat ada produk keluaran terbaru. Kalau gitu, ibu pamit duluan. Ya, ibu mau istirahat, ujar ibu pada kedua putranya. Ia tidak ingin ikut campur dalam urusan pribadinya. Mengingat Dita sudah bersuami, biarkan Dita mendapat izin sepenuhnya dari suami sehingga ia memilih pergi agar mereka bisa berbincang dengan leluasa. Kini, tinggal berdua antara Dita dengan Rifan. Keduanya saling menatap, saling pandang menyalurkan rasa cinta di hati walau Dita sendiri belum yakin cintanya terbalas. Dita meminta keridaanmu, Bang. Apapun keputusan abang, insya Allah Dita jalani, kata Dita lirih sembari mengulurkan tangannya mengusap punggung tangan sang suami. Apa ada kontrak tertentu untuk menjadi model itu, Dik? Tanya Rifan mulai penasaran. Dita menggeleng. Ia belum mengetahui banyak hal bahkan sampai kapan dirinya menjadi model gaun pengantin tersebut, tetapi menurutnya tidak lama dan hanya untuk launching project baru saja. Bahana belum membahas hal sejauh itu, Bang. Beliau memberi Dita waktu untuk memikirkan hal ini, kata Dita kembali menjelaskan. Sekarang Dita menunggu keputusan abang, apa abang rida Dita menjadi seorang model? Bersambung, 40. Rifan gamang dan tipe orang yang tidak suka menampilkan istrinya di hadapan publik. Sebelumnya abang mau tanya, kenapa harus kamu yang menjadi modelnya? Tanya Rifan untuk mempertimbangkan sebelum memutuskan. Dita mengangguk. Ia paham dengan apa yang Rifan khawatirkan, ia sendiri juga agak berat untuk menyetujui. Model yang biasa Mbak Hana sewa sedang masa cuti dan Mbak Hana akan mengeluarkan produknya dalam waktu dekat ini, sebab gaun pengantin buatannya kemarin banyak yang menanyakan. Rifan tertegun. Tunggu, gaun buatannya? Jadi gaun kemarin yang kamu pakai Hana yang buat? Dita mengangguk. Apa memang Mbak Hana tidak mengatakannya pada Rifan? Sehebat itu ternyata suaminya benar tidak tahu dan padahal setahunnya Mbak Hana membuat gaun itu di rumah. Iya, Bang, bahkan beliau sendiri yang mengantarkan ke rumah, ujar Dita memberitahu lagi. Entah seberapa banyak rasa tidak tahu Rifan dalam pernikahan kemarin. Rifan sama sekali tidak tahu bahkan ia pikir gaun yang ia kerjakan itu merupakan pesanan dari pelanggan. Biasanya Hana memang selalu menerima jahitan dari para pelanggannya. Ia juga tidak sadar jika yang dia rancang merupakan gaun pengantin wanita dan jas untuk dirinya pun Hana yang membuat bahkan seragaman dengan Hana dan Nurul. Saat itu, ia tidak terlalu peka dan peduli dengan pernikahannya, sehingga tak bertanya apapun yang sedang Hana buat. Abang tidak tahu, lirihnya tertunduk. Ia lupa jika memiliki seorang desainer yang pandai membuat berbagai macam baju dan model yang diinginkan. Tapi abang serahkan sama kamu, Dik. Jika kamu merasa nyaman, abang akan dukung. Rifan tidak ingin mengekang istrinya. Selagi hal positif dan baik, tidak ada salahnya untuk dilakukan. Lagi pula, yang disyaratkan Hana tertutup sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi abang meridai Dita? Tanya Dita memastikan. Rifan mengangguk sembari tersenyum. Insya Allah, Dik, yang penting masih dalam tahap wajar dan abang rasa, Hana sudah paham. Senyum indah pun terbit di bibir Dita, senang rasanya mendengar jawaban Rifan yang mendukung.
Ia mengulurkan tangan dan mengucapkan rasa terima kasih padanya. "Dik, malam ini abang pulang ke rumah Hana, boleh?" Rifan meminta izin padanya. Ia sedikit khawatir dengan Hana saat siang tadi menelepon karena mendengar suaranya yang serak. Dita mengangguk. "Pulanglah, Bang. Tidak ada yang melarang di mana abang ingin bernaung. Di sini ataupun di Mbah Hana semua halal untuk abang." Ia memberitahu dan tak pernah mengekang suaminya. Ia juga sadar dengan posisi Rifan yang harus adil kepadanya. Lagi pula hampir seharian ini Rifan sudah bersamanya dan bagian malam merupakan waktu untuk Mbah Hana. "Kap," Rifan pun mengecup kening Dita penuh lembut. "Alhamdulillah, insya Allah besok abang menginap di sini, ya." Dita tak menjawab. Pasalnya, ia tidak ingin terlalu menuntut dan biarkan saja dengan Rifan yang ingin kemana perginya, sebab pemenangnya adalah Mbah Hana. Namun, Dita tetap berusaha menjadi istri yang terbaik untuknya. Selagi Rifan masih bertanggung jawab dan memberi perhatian kepadanya. "Ya sudah pergilah, Bang, agar tidak terlalu larut nantinya," kata Dita memberitahu. Sikap Rifan yang sering menatap membuat Dita sesak. Pasalnya, tatapannya terlalu menusuk dan menjadi salah tingkah tak karuan. Kamu mengusir abang?" Rifan menarik gemas hidung Dita. "Bukan mengusir, Bang, tetapi biar nggak terlalu larut sampai sananya nanti," ujar Dita tersipu. Sungguh, ia tidak bisa ditatap intens seperti itu oleh Rifan. Rifan terkekeh. Padahal, jaraknya terbilang dekat bahkan tidak butuh waktu 1 jam untuk sampai. Paling lama 15 menit dan aneh sekali Dita mengatakan seperti itu. "Bisa saja ngelesnya kamu, Dik." Rifan tak kalah meledeknya. Ia gemas sekali melihat wanita mungilnya di hadapan. Di saat Dita sedang menormalkan jantungnya karena Rifan yang menggoda, berbeda dengan Hana yang hendak bangkit dari ranjang setelah menidurkan Nurul. Ia melihat Nurul sudah pulas dan saatnya Hana melanjutkan pekerjaan yang sudah menunggu. Sebelumnya, ia memberi kecupan juga menyelimuti tubuh Nurul agar tidak kedinginan. Sudah pukul jam 9 malam, Rifan belum juga kembali dan sepertinya memang menginap di tempat Dita. Namun, Hana tak ambil pusing, ia segera masuk ke dalam ruangan kerjanya dan menutup pintunya agar tidak mengganggu waktu tidur Nurul. Melihat bahan yang masih menumpuk, teringat akan awal perjuangan yang merintis seperti ini. Hampir setiap malam dan setiap hari tidak pernah lepas dari bahan pakaian. "Bismillah, semoga engkau mudahkan," lirih Hana sebelum memulai pekerjaannya. Ia berharap bisa selesai tepat waktu dan tak lagi mengecewakan pelanggan. Sembari diiringi lagu salawat, Hana tak merasa kesepian. Ia justru menikmati dan enjoy melakukannya sampai tak mendengar langkah kaki seseorang yang berjalan di belakangnya. "Grab, bak, au, sayang, ini aku suamimu," ringis Rifan mendapat bogeman dari Hana. Hana tertegun dan langsung menoleh ke belakang. Ia mengatupkan mulutnya saat melihat suaminya di sini. "Ya Allah maaf, Mas, Hana nggak tahu." Hana membantu suaminya yang kesakitan, lalu mengajaknya untuk duduk di sofa. "Lagian Mas ngapain masuk mengendap kayak maling begitu?" Hana tak habis pikir. Lagi pula, mengapa pulang saat langit sudah gelap seperti ini? Ia pikir suaminya akan menginap di tempat Dita. "Maafin Mas yang salah, Dik. Habisnya Mas panggil kamu nggak mendengar dan serius sekali," kata Rifan memegangi perutnya yang kesikut oleh Hana. Cukup keras ternyata wanitanya membogem. Nyeri rasanya dan menusuk sampai ke dalam. Kini, Hana tampak khawatir dan tak sengaja menyakiti suaminya sendiri. Ia mengobati dengan memberi pijatan di tempat yang sakit dan meminta maaf karena sudah memukulnya. "Ini sudah malam, kenapa kamu masih bekerja, Dik?" tanya Rifan menoleh ke arah Hana. Padahal, sudah hampir larut dan seharusnya dia beristirahat. Hana menghela napas. Ia tak mungkin bisa tertidur jika pekerjaan masih menggunung di mejanya bahkan terngiang dalam pikiran. "Maaf,
Mas, tetapi pekerjaanku masih banyak. Aku harus menyelesaikan jahitan 30 seragam dalam waktu 2 hari, kata Hana memberitahu. Mau tidak mau, ia menceritakan apa yang terjadi. Dan itu kamu sendiri yang mengerjakan. Kenapa bukan karyawan kamu saja, Dick? Kamu punya karyawan lebih dari 5 orang padahal. Rifan tak habis pikir dengan istrinya itu. Hana seorang bos dan seharusnya pemimpin itu hanya memantau keadaan sekitar saja, tetapi tidak dengannya justru dia ikut mengerjakan pekerjaan karyawannya. Hana pun mengangguk. Bagian produksi sedang overload, Mas, sedangkan seragaman ini harus segera diselesaikan karena ingin dipakai. Sebisa mungkin Hana tidak salah berbicara agar tak membuat suaminya khawatir. Ia akan berbicara yang tak membuat suaminya curiga. Iya, tetapi mengapa harus kamu yang mengerjakan, Dick? Padahal, pemesanan bisa di-stop dulu dan tidak terjadi penumpukan di bagian produksi. Rifan begitu paham tentang alur produksi karena tak jauh beda dengan perusahaannya. Tidak biasanya Hana membawa pulang pekerjaan sebanyak itu dan terlebih dikerjakan seorang diri. Hana bangkit dan tak mengatakan apapun. Ia lebih memilih melanjutkan pekerjaannya yang baru menyelesaikan satu baju. Masih banyak yang belum dikerjakan. Dick, panggil Rifan yang ikut menghampiri dirinya. Iya, Mas. Mas kenapa nggak menginap di tempat Dita? Tanya Hana dengan mata yang fokus pada mesin jahitnya. Mas khawatir sama kamu, Dick setelah mendengar suara serakmu tadi siang, ujar Rifan jujur. Ia begitu peduli dan menyayangi Hana. Hati Hana tersentuh. Pria itu terlalu berlebihan, padahal Hana baik-baik saja. Bahkan, dia bisa melihat sekarang Hana masih bisa mengerjakan pekerjaan yang dimana seharusnya dipakai untuk beristirahat. Aku nggak apa, Mas, kata Hana. Ia tidak ingin Rifan terus bertanya yang nantinya akan menjebak ke dalam pertanyaan. Istirahat dulu, Dick, apa kamu nggak lelah? Rifan begitu kasihan melihat istrinya yang selalu bekerja keras. Hana menghentikan gerakannya, lalu melirik ke arah Rifan. Izinkan aku untuk selesaikan ini sebentar, ya, Mas. Mas duluan saja yang istirahat. Wajah Hana penuh mohon. Ia meminta keikhlasan suaminya untuk mengizinkan termasuk tidak menemaninya tidur. Rifan pun menggeleng. Enggak, Dick, Mas mau sama kamu. Ayolah, Dick, bersambung.